Yang pertama kita hidupkan exam, yaitu Apache dan MySQL kita running. Kemudian kita buat project folder. Yang pertama cari Composer Create Project, lalu diklik, lalu kita buat folder sesuai apa dengan project kita. Kalau di sini kita bikin kelola toko. Dan kita create, lalu kita choose folder. Kemudian kita cari Laravel/Laravel. Lalu klik untuk download sistemnya. Dan ditunggu. Saat sistemnya sudah bisa di-download, kita buka foldernya. Lalu kita klik env dan kita ganti pertama DB Connect-nya menjadi MySQL. Lalu DB portnya menjadi 3006. Database-nya kita ganti menjadi database yang kita pengen, yaitu pembelian toko. Lalu kita klik new terminal dan kita tulis PHP Artisan Serve. Pertama buka terminal, kemudian ketik PHP Artisan make model barang min all. Ini berfungsi untuk membuat model, migrasi, controller, factory, dan juga seeder secara langsung. Selanjutnya, buat juga untuk pembelian, transaksi detail, dan juga supplier. Selanjutnya kita isi migrasi untuk barang, yaitu kita isi nama barang dengan tipe data string, stok, dan juga harga. Kemudian untuk transaksi, kita isi tanggal transaksi, yaitu tipe datanya string, total dengan tipe data desimal, dan juga user_ID. Lanjut, untuk transaksi detail, kita ada tabel transaksi ID dan barang ID, terus jumlah dan juga subtotal. Kemudian kita kasih transaksi underscore ID dan barang underscore ID sebagai foreign key.
Kemudian supplier kita isi dengan nama supplier dan kontak. Terakhir pembelian ada supplier underscore ID, tanggal pembelian dan total. Kita kasih supplier ID sebagai foreign key. Selanjutnya model. Yang pertama kita buka kelas model barang, terus kita ketik protect variable available yaitu nama barang, stok dan harga. Kemudian pembelian juga sama, kita gunakan protect variable available sama dengan supplier ID. Tanggal pembelian dan total, kemudian kita tambahkan function relasi pada supplier. Kemudian supplier juga sama, kita tambahkan fungsi relasi untuk pembelian. Untuk transaksi detail, kita ada sedikit tambahan yaitu protect variable catch. Itu digunakan untuk tanggal transaksi, kita ubah tipe datanya jadi date dan total kita ubah jadi desimal. Dan tambahkan function detail transaksi detail dan tambahkan function user. Yang terakhir modal transaksi, kita tambahkan fungsi relasi untuk transaksi dan juga barang. Selanjutnya factory. Pertama ada barang factory, kita hubungkan dengan model barang ke factory barang. Kemudian tambahkan fungsi definition, yaitu untuk membuat data dummy atau membuat data palsu untuk atribut model. Begitu juga di pembelian, kita hubungkan model pembelian ke factory. Tambahkan public function definition juga. Begitu juga dengan supplier. Transaksi detail dan transaksi kita hubungkan model pembelian ke factory, lalu tambahkan public function definition juga.
Selanjutnya seeder. Pada database seeder, kita memanggil factory yang terkait dengan model user, supplier, barang, dan juga pembelian. Kemudian, create berfungsi untuk membuat data dummy dan langsung menyimpan ke database. Setelah itu, kita buka terminal, lalu ketik php artisan db.2 seed. Pada bagian store barang request, kita menggunakan public function authorize untuk memastikan pengguna memiliki token dengan izin create. Lalu public function rules memvalidasi info seperti ID, nama barang, stok, dan harga. Pada bagian store pembelian request, field tanggal pembelian harus berupa format tanggal yang valid, sedangkan semua field harus bersifat required. Selanjutnya pada bagian store supplier request untuk memvalidasi data supplier baru. Pada bagian rules, ID, nama supplier, kontak ini harus diisi. Selanjutnya pada bagian store transaksi detail itu untuk memvalidasi data transaksi, barang, jumlah, dan subtotal. Field yang wajib diisi yaitu ID, transaksi ID, barang ID, jumlah, dan subtotal. Selanjutnya pada bagian store transaksi request, tujuannya yaitu untuk memvalidasi data transaksi terbaru. Yang wajib diisi yaitu ID, tanggal transaksi, dan total. Pada bagian update barang request, ini tujuannya untuk memperbarui data barang total atau sebagian. Pada bagian put, semua field yang wajib diisi yaitu ID, nama barang, stok, dan harga. Lalu else field divalidasi jika dikirim dengan sometimes. Pada bagian update pembelian request, tujuannya masih sama yaitu memperbarui data pembelian secara total atau sebagian. Field yang wajib diisi yaitu supplier ID, tanggal pembelian, dan total. Metode put digunakan untuk perubahan total, sedangkan patch untuk sebagian data. Selanjutnya, update supplier request. Ini bertujuan untuk memperbarui informasi supplier. Pada bagian put, semua data seperti ID, nama supplier, kontak itu wajib diisi. Pada bagian patch, hanya field yang dikirimkan yang divalidasi. Pada bagian update transaksi detail request, ini tujuannya untuk memperbarui data detail transaksi. Pada bagian put, semua field itu wajib diisi. Pada bagian patch, hanya field yang dikirimkan yang divalidasi. Selanjutnya, update transaksi detail. Ini tujuannya untuk memperbarui data transaksi. Yang wajib diisi yaitu ID, tanggal transaksi, dan total. Selanjutnya kita membuat research dengan PHP Artisan Max Research, barang research, dengan menyimpannya di folder V1. Selanjutnya kita menggunakan variabel isPort method untuk memeriksa apakah permintaan API menggunakan metode post tanpa metode method. Lalu variabel isUpdate untuk memeriksa apakah metode post digunakan dengan method bernilai input. Selanjutnya adalah kita membuat message. Lalu isi bagian data seperti ID, nama barang, stok, harga, create add, dan update add. Jika data barang tidak ditemukan, data akan bersifat null. Selanjutnya adalah membuat barang collection. Method toArray untuk mengubah data koleksi menjadi array untuk respons API. Selanjutnya itu mengambil semua data dari koleksi, misalnya data barang yang kita ambil dari database. Lalu menambahkan informasi data yaitu total jumlah data dalam koleksi tersebut. Kita masih menggunakan
Selanjutnya adalah membuat pembelian research. Membuat public function construct yang digunakan untuk menginisiasi research pada data research dan pesan opsional message. Lalu data pembelian yang akan dikirimkan yaitu ID, supplier, tanggal pembelian, total, create at, dan update at. Pada bagian public function with response, ini digunakan untuk memastikan bahwa header response diatur sesuai dengan application atau JSON. Selanjutnya membuat supplier collection. Selanjutnya pada bagian supplier research digunakan untuk mengelola data koleksi supplier. Research ini mengatur bagaimana data daftar supplier dikirim dalam format JSON. Selanjutnya membuat supplier research. Setelah itu kita membuat transaksi collection. Transaksi collection dibuat untuk mengonversi data transfer ke format JSON. Di dalamnya kita menentukan pesan sesuai dengan status seperti daftar transaksi berhasil disimpan, data yang dikirim melalui tanggal, total transaksi, dan detail barang termasuk stok dan harga. Selanjutnya kita membuat transaksi detail research. Transaksi detail research digunakan untuk mengubah data detail transaksi menjadi format JSON. Selanjutnya membuat transaksi research. Data yang dikirim mencakup ID transaksi, tanggal, total, ID user, serta detail transaksi yang mencakup barang, jumlah, dan subtotal. Di dalam barang controller terdapat beberapa metode untuk mengelola data seperti index untuk menampilkan barang, store untuk menyimpan barang baru, show untuk melihat detail barang, update untuk memperbarui barang, dan destroy untuk menghapus barang. Selanjutnya membuat pembelian controller untuk mengelola data pembelian dengan berbagai metode. Selanjutnya membuat supplier controller, lalu membuat transaksi controller, dan transaksi detail controller. Nah, untuk membuat form login, kita buat password akun admin menggunakan algoritma hashing untuk mengamankan passwordnya. Nah, jika sudah, kita buat akun admin menggunakan localhost. Untuk membuat password, kita jalankan dulu algoritmanya. Setelah itu, copy kode yang diberikan. Jika sudah, kita kirim. Akun admin sudah dibuat. Setelah itu, kita buat route login di bagian API PHP-nya. Tambahkan juga middleware out sanctum pada form yang menggunakan login.
Selanjutnya, mari kita cek di Postman. Apakah codingan kita sudah berhasil? Kita cek untuk from login. Jika sistem memunculkan kode token, maka tandanya sudah berhasil. Nah, token sudah dibuat. Sekarang kita cek apakah codingan barang kita sudah berhasil. Kita cek untuk create barang. Nah, jika sistem menunjukkan route login, maka kita harus login terlebih dahulu untuk mendapatkan token. Jika sudah, paste token ke authorization dan cek lagi. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita cek untuk update barangnya. Tambahkan juga ID barang yang ingin kita update. Dan tambahkan juga token tadi. Nah, sekarang update sudah berhasil. Kita cek untuk get pada barang. Masukkan token untuk login dan kita cek. Dan untuk yang terakhir, delete barang. Dan barang pun sudah di-delete. Kita cek juga untuk transaksinya. Kita cek untuk create transaksi apakah sudah berhasil. Dan jangan lupa login dulu untuk mendapatkan tokennya. Jika sudah, kita masukkan tokennya. Nah, create sudah berhasil. Sekarang kita cek untuk update transaksinya. Untuk update, tambahkan juga metode PUT-nya. Jangan lupa masukkan token untuk form login tadi, dan tambahkan ID untuk
diupdate. Nah, transaksi berhasil diupdate. Sekarang kita cek untuk get transaksinya. Masukkan token tadi dan masukkan ID yang ingin kita lihat. Data transaksi berhasil ditampilkan. Kita cek untuk transaksi delete-nya. Tambahkan ID yang ingin kita delete dan masukkan tokennya. Kita cek, transaksi berhasil dihapus. Sekarang kita cek untuk suppliernya. Kita cek untuk create suppliernya. Seperti biasa, kita harus login untuk mendapatkan tokennya. Jika sudah, paste ke authorization dan cek ulang. Supplier berhasil ditambahkan. Sekarang kita cek untuk update suppliernya. Untuk update, kita membutuhkan metode PUT dan ID yang ingin kita update. Sekarang kita cek untuk get suppliernya. Kita lihat ID yang mau kita cek. Dan seperti biasa, kita harus menambahkan tokennya. Detail berhasil diambil. Dan untuk yang terakhir, delete. Supplier berhasil dihapus. Sekarang kita cek untuk pembelian. Kita cek dari create pembeliannya. Dan seperti tadi, harus login dulu untuk mendapatkan tokennya. Jika sudah, dicek ulang. Nah, berhasil ditambahkan. Kita cek untuk update pembeliannya. Untuk form update, membutuhkan metode PUT dan ID yang ingin kita cek, yang ingin kita update. Pembelian berhasil di-update. Kita cek untuk get pembeliannya. Kita membutuhkan ID yang ingin kita cari. Jika sudah, kita cek. Jangan lupa tokennya. Detail pembelian berhasil diambil. Sekarang yang terakhir adalah delete. Kita tambahkan ID yang ingin kita delete dan masukkan token untuk login. Pembelian berhasil dihapus.